Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP CPNS. Sebelumnya kita sudah memberikan tugas di soal 64 dan 65 ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas soal nomor 64 terlebih dahulu. Seorang auditor muda di instansi pemerintah menemukan indikasi penggelembungan anggaran atau markup perjalanan dinas fiktif yang dilakukan secara terstruktur oleh pejabat struktural senior di unit kerjanya. Senior tersebut memperingatkan bahwa membongkar temuan ini akan merusak nama baik instansi dan berisiko menghambat promosi karir sang auditor muda. Langkah yang paling mencerminkan nilai integritas dan akuntabilitas auditor tersebut adalah A. Menghapus temuan dari laporan akhir demi menjaga kondusivitas internal unit kerja dan kelancaran karir pribadi. Yang B. Mengunggah bukti dokumen penggelembungan dana ke media sosial agar publik memberikan sanksi sosial kepada pelaku. Kemudian yang C. Menyusun laporan hasil pemeriksaan secara objektif sesuai fakta dan menyampaikannya melalui saluran resmi pengawasan internal atau whistleblowing system. Yang D. Mengancam senior tersebut untuk membagi hasil penggelembungannya jika tidak ingin dilaporkan kepada pimpinan tertinggi. Atau E. Meminta mutasi kerja ke unit lain secara mendadak agar tidak terlibat dalam pusaran konflik kepentingan teman-teman. Oke, kita akan bahas ya teman-teman. Lanjut. Oke, di sini jawabannya yang C ya teman-teman. Pembahasannya yaitu integritas mensyaratkan konsistensi antara tindakan dan nilai kebenaran atau moral, kejujuran faktual, serta kepatuhan pada sistem regulasi. Dalam hal ini melaporkan temuan secara objektif melalui whistleblowing system atau WBS atau jalur kepatuhan internal, menegakkan integritas tanpa melanggar kode etik kerahasiaan dokumen kedinasan ya teman-teman. Di sini kenapa opsi lain salah, yaitu opsi A. Kolusi dan pembiaran pelanggaran hukum atau fraud. B. Trial by the press dan pelanggaran kerahasiaan dokumen rahasia negara. Yang D. Pemerasan dan tindak pidana korupsi lanjutan. E. Sikap permisif yang biarkan kejahatan anggaran terus berlanjut. Siapa aja ya teman-teman yang jawabannya betul yang C? Bisa diketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan tugas yang kedua yaitu 65 teman-teman. Menjelang perhelatan pemilu serentak, ruang digital nasional dibanjiri konten disinformasi atau deepfake dan narasi hoax berbasis SARA yang dirancang oleh kelompok tertentu untuk memicu gesekan horizontal dan mendelegitimasi institusi penyelenggara pemilu. Bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menghadapi ancaman cyber tersebut adalah A. Melakukan serangan cyber balasan atau counter hacking terhadap server penyebar konten tanpa koordinasi pihak berwenang. Yang B. Mengedukasi literasi digital kritis di lingkungannya, memverifikasi fakta melalui kanal resmi dan melaporkan konten provokatif kepada otoritas terkait. Yang C. Menutup akun media sosial dan mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan internet selama tahapan pemilu. Yang D. Membuat konten tandingan bernada provokasi serupa untuk membela figur politik yang didukungnya. Atau yang E. Bersikap pasif dan acuh tak acuh karena penanganan ruang digital sepenuhnya merupakan kewajiban Kementerian Kominfo dan TNI atau Polri ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini jawabannya yang B teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, bela negara dari ancaman non-militer seperti perang informasi atau kognitif dapat diwujudkan melalui profesi dan kehidupan sehari-hari dengan meningkatkan daya tangkal masyarakat. Dalam hal ini adalah literasi digital, verifikasi data, dan partisipasi dalam pelaporan konten destruktif ya teman-teman. Kenapa opsi lain salah? Yang A. Tindakan main hakim sendiri atau vigilantism yang melanggar Undang-Undang ITE teman-teman. Kemudian yang C. Solusi kemunduran peradaban atau ludit yang menghambat arus informasi positif. Yang D. Polarisasi destruktif yang memperparah pembelahan bangsa. Yang E. Sikap apatis yang bertentangan dengan hak dan kewajiban konstitusional bela negara pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 66 teman-teman. Di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T yang berbatasan langsung dengan negara tetangga terjadi krisis tenaga pendidik dan fasilitas kesehatan yang memadai. Kondisi ini
membuat sebagian generasi muda setempat lebih mengenal kurikulum dan mata uang negara tetangga dibandingkan dengan identitas kebangsaan Indonesia. Tindakan seorang tenaga pendidik ASN yang ditugaskan di wilayah tersebut yang paling mencerminkan nilai dasar bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah mengajukan surat pindah tugas ke kota besar setelah menyelesaikan masa dinas minimal 1 bulan, yang B menerima penugasan secara terpaksa sembari mengajar seadanya sesuai ketersediaan sarana minim, yang C mengembangkan metode pembelajaran konstekstual berbasis nasionalisme dan ketahanan budaya di tengah keterbatasan sarana dengan penuh dedikasi, yang D mengarahkan peserta didik untuk mengadopsi sepenuhnya kebudayaan negara tetangga agar memiliki prospek kerja luar negeri, yang E menuntut tunjangan khusus berlipat ganda terlebih dahulu sebelum bersedia melaksanakan proses belajar mengajar. Silakan teman-teman, seperti biasa sebelum kita bahas ditulis di catatannya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini kita punya jawabannya itu yang C teman-teman. Nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara tercermin dalam kesediaan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran guna memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah perbatasan, teman-teman, khususnya sabuk pengaman kedaulatan NKRI. Dedikasi mengajar di perbatasan dengan menanamkan karakter kebangsaan merupakan benteng pertahanan non-militer yang kokoh ya teman-teman. Kemudian kenapa opsi lain salah? Opsi yang A mengutamakan kepentingan pribadi di atas pengabdian negara, yang B tidak mencerminkan profesionalisme dan semangat kejuangan, yang D pengikisan identitas dan kedaulatan bangsa di wilayah perbatasan, kemudian yang E komersialisasi kewajiban bela negara yang mencederai sumpah jabatan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk video kita kali ini. Kita lanjut ke tugas hari ini ya teman-teman. Seperti biasa kita berikan dua soal untuk tugas seperti itu teman-teman. Kita berikan di nomor 67 dan 68 teman-teman. Dalam rapat permusyawaratan tingkat desa terkait alokasi dana desa, terjadi perdebatan sengit antara kelompok petani yang menghendaki pembangunan saluran irigasi dan kelompok pemuda yang menginginkan pembangunan sarana olahraga kreatif. Jumlah suara mayoritas berada di pihak pemuda, namun kepala desa menyadari bahwa ketiadaan irigasi akan mengancam ketahanan pangan warga satu desa dalam musim tanam mendatang. Keputusan rapat yang paling selaras dengan implementasi sila keempat Pancasila adalah A. Mengambil keputusan langsung berdasarkan pemungutan suara terbanyak atau voting mutlak tanpa mempertimbangkan dampak pangan, yang B. Menetapkan keputusan secara otoriter oleh kepala desa tanpa menghiraukan aspirasi kelompok pemuda, yang C. Melakukan musyawarah mufakat kembali dengan memaparkan skala prioritas urgensi ketahanan pangan, serta merancang pentahapan pembangunan sarana olahraga di periode berikutnya. Yang D. Membatalkan seluruh program pembangunan dana desa agar tidak terjadi perpecahan di antara warga. Kemudian yang E. Mengalihkan seluruh dana desa untuk kegiatan seremonial agar kedua pihak sama-sama puas. Oke teman-teman, jangan lupa dikerjakan di kolom komentar ya untuk soal 67 ini. Kita next ke tugas yang kedua yaitu 68 teman-teman. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Presiden menyetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Namun kelompok masyarakat sipil menilai materi muatan dalam pasal undang-undang baru tersebut bertentangan secara substantif dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman. Berdasarkan prinsip negara hukum atau Rechtsstaat dan Konstitusi Indonesia pasca amandemen, mekanisme institusional yang paling sah untuk menguji pertentangan tersebut adalah yang A. Mengajukan tuntutan pembubaran DPR kepada Mahkamah Agung melalui gugatan perbuatan melawan hukum, yang B. Mengajukan permohonan pengujian material atau judicial review undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, yang C. Menuntut Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan putusan MK. Kemudian yang D. Meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menganulir undang-undang tersebut dalam sidang istimewa. Atau yang E. Mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dikerjakannya soal 67 dan 68 ini. Cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share-nya ya teman-teman. Semoga bermanfaat.